Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Nugraini dengan NIM 230406003. Melalui video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Sebelum lanjut, mari kita bahas apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara ideologi resmi Republik Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip fundamental. Pancasila memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila diakui sebagai dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bahwa Pancasila menjadi landasan filosofis dan ideologis bagi seluruh sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia. 5 sila Pancasila menjadi acuan dalam interaksi sosial dan hubungan antar individu di masyarakat, dan juga mengajak setiap warga negara untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai sumber nilai dan norma dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu termasuk pendidikan, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman bagi perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian, mengapa Pancasila penting dalam pendidikan? Karena Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis dan moral, yaitu yang pertama dalam membangun karakter bangsa. Dengan menginternalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila ke dalam diri setiap individu, yaitu dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, juga membentuk karakter yang berintegritas dan beradab. Dan kemudian sebagai pedoman untuk menanamkan nilai kebangsaan sejak dini. Dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah, anak-anak dapat memahami dan menghargai identitas nasional mereka agar memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan siswa, dan diharapkan dapat menghargai perbedaan dan berkontribusi pada persatuan bangsa. Relevansi Pancasila dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pendidikan yang berbasis spiritual dan moral. Pendidikan harus menekankan pentingnya pengembangan karakter religius siswa, di mana mereka diajarkan untuk menghormati dan memahami keberagaman agama. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan etika, sehingga siswa dapat memiliki landasan moral yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengajarkan toleransi dan kemanusiaan. Pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan. Siswa diajarkan untuk saling menghormati, memahami hak asasi manusia, serta berempati terhadap sesama. Dengan demikian, mereka bisa menjadi individu yang peka terhadap isu-isu sosial dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu membentuk rasa cinta tanah air. Melalui kegiatan pembelajaran yang mempromosikan kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai, siswa diharapkan dapat mengembangkan rasa kebanggaan terhadap identitas nasional mereka. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu menumbuhkan demokrasi dalam pendidikan. Pendidikan ini mengajarkan siswa tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pendidikan yang berbasis pada prinsip demokrasi mendorong siswa untuk berpikir kritis, berdiskusi secara terbuka, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang konstruktif. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mendorong keadilan dan kesetaraan. Setiap siswa harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka.
Pendidikan harus dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa. Tujuan utama dari pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pembelajaran adalah untuk membentuk karakter bangsa, meningkatkan kesadaran kebangsaan, dan menyiapkan generasi muda. Implementasi Pancasila dalam pendidikan di Indonesia sangat penting untuk membentuk karakter siswa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, ada kurikulum berbasis Pancasila. Contohnya ada pendidikan karakter di sekolah, yang merupakan bagian integral dari kurikulum berbasis Pancasila. Ini mencakup pengembangan sikap religius, toleransi, dan rasa tanggung jawab sosial. Sekolah dapat menerapkan program-program yang mendukung pembentukan karakter seperti kegiatan sosial, pelatihan kepemimpinan, dan pengenalan budaya lokal. Kemudian mata pelajaran khusus seperti PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan ini, siswa belajar tentang sejarah Pancasila, makna setiap sila, dan relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada ekstrakurikuler. Seperti pramuka, yaitu mengajarkan siswa tentang disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan, juga mendorong siswa untuk mencintai alam dan berkontribusi pada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Dan upacara bendera yang merupakan momen penting untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Yang ketiga, ada contoh praktik seperti diskusi demokratis di kelas. Dengan ini, siswa diajak untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka dan menghargai pandangan orang lain. Ini tidak hanya melatih kemampuan berpikir kritis, tetapi juga mengajarkan pentingnya toleransi dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Dan juga seperti proyek gotong royong di masyarakat. Dengan ini, siswa belajar tentang kerjasama, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, serta kesempatan untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Penerapan Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Yang pertama, kurangnya pemahaman nilai Pancasila di kalangan pendidik dan siswa. Banyak pendidik yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang makna dan relevansi Pancasila, yang berdampak pada cara mereka mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada siswa. Yang kedua, pengaruh globalisasi dan budaya asing. Di era digital, berbagai ideologi dan budaya dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dapat mengarah pada munculnya sikap individualisme, di mana solidaritas sosial dan semangat gotong royong yang dijunjung tinggi oleh Pancasila mulai memudar. Yang ketiga, kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang menyebabkan ketidakmerataan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di seluruh Indonesia. Yang keempat, kualitas pendidikan Pancasila. Meskipun Pancasila secara resmi sudah menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, namun dalam praktiknya ada perbedaan implementasi yang signifikan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Yang kelima, partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, yaitu dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sangat diperlukan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di semua lapisan masyarakat. Tanpa dukungan kolaboratif, upaya untuk menerapkan nilai-nilai tersebut akan kurang efektif. Yang terakhir, ada apatisme generasi muda. Banyak generasi muda yang lambat laun melupakan jati diri dan menyepelekan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menunjukkan bahwa perlunya edukasi yang dapat membimbing generasi muda untuk mencintai dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Penguatan penerapan Pancasila dalam pendidikan memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satunya pelatihan guru tentang nilai-nilai Pancasila, agar guru dapat mendalami esensi Pancasila dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran sehari-hari, serta mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif seperti pembelajaran berbasis proyek yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. Kemudian, pembaruan kurikulum agar lebih kontekstual dengan menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan pada pendidikan karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila.
yang juga dirancang untuk memberikan ruang bagi siswa untuk belajar cara yang lebih relevan dengan kehidupan mereka, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat mudah dipahami dan diterapkan. Kemudian kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat yang dapat menciptakan program-program pendidikan yang lebih efektif. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan sumber daya dan pelatihan, sementara sekolah dan masyarakat dapat berkontribusi dengan pengalaman praktis dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan mereka. Terakhir, pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya platform digital yang dapat menyebarkan informasi mengenai Pancasila melalui media sosial, aplikasi pembelajaran, atau website edukasi, dan mempermudah siswa untuk mengakses materi pembelajaran tentang Pancasila kapan saja dan di mana saja. Dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila adalah fondasi penting dalam membangun pendidikan yang berkarakter dan berkualitas, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Juga diperlukan kerjasama semua pihak untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan pendidikan berbasis Pancasila. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.